Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hanya mengatur perimbangan keuangan bagi daerah yang memiliki sumber daya alam, sedangkan Bali tidak punya sumber daya alam seperti pertambangan, gas bumi dan minyak. Bali hanya memiliki adat dan budaya sebagai daya tarik wisata. Rasanya kurang adil jika Bali sebagai penyumbang devisa terbesar di sektor pariwisata justru tidak mendapat dana perimbangan. Namun menurut anggota DPR RI Nyoman Damantra, ia menghargai perjuangan Bali untuk merebut dana perimbangan. Hanya saja menurut politisi PD Perjuangan ini, dana perimbangan dinilai kurang maksimal. Perjuangan itu seharusnya dana bagi hasil fiskal karena nilai rupiahnya sangat besar dan itu cukup untuk membiayai infrastruktur Bali, khususnya beban budaya Krama Bali melestarikan adat budaya dan agama Hindu. Anggaran pemerintah, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui APBN ataupun melalui APBD, itu menurut hemat saya sangat tidak mencukupi untuk bisa menyangga pembangunan sumber daya manusia Bali yang berkeadilan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kapasitas fiskal yang ada itu kalau dibandingkan dengan aliran APBN yang diberikan oleh pemerintah masih sangat jauh dari rasa adil. Selama ini, Bali hanya mendapat dana alokasi khusus dan dana alokasi umum yang nilainya sangat kecil. Sangat tidak sebanding dengan beban materi yang harus dikeluarkan untuk pelestarian adat dan budaya Bali. Pariwisata Bali yang berbasis pariwisata budaya sangat berat mempertahankan dan melestarikan adat budayanya. Padahal pariwisata Bali tersohor karena ketahanan adat budaya dan agama Hindu, sehingga hal itu patut dilestarikan dan diinjeksi dari dana bagi hasil fiskal. Gus Ngurah, Bali TV.